Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hari ini Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso akan menggelar program vaksinasi COVID-19 penguat atau booster. Dan kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana persiapan jelang program vaksinasi booster di sana. Sudah ada rekan Naila Husna. Selamat pagi, Naila. Naila, bisa dijelaskan bagaimana sejauh ini persiapan yang dilakukan di RSPI Sulianti Saroso terkait dengan pelaksanaan vaksinasi booster? Ya, Jason dan juga pemirsa, tentunya ini kabar baik ya bagi seluruh masyarakat Indonesia di mana vaksinasi booster sesuai dengan apa yang disampaikan atau arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan digelar mulai hari ini yakni 12 Januari 2022. Nah, untuk tahap pertama ini memang diperuntukkan untuk para lansia dan juga untuk kelompok rentan begitu. Sementara memang ada sejumlah syarat yang diberlakukan untuk menerima vaksin booster kali ini, yakni mereka yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua, jeda atau jaraknya ini selama 6 bulan begitu. Jadi kalau sebelum 6 bulan maka belum memenuhi syarat dan ketentuan. Dan yang juga seperti Anda tadi katakan, Jason, memang sebelumnya BPOM ini telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization terhadap 5 vaksinasi atau vaksin booster, yakni AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronaVac, dan juga Zivax. Nah, hasil dari riset dari BPOM, ITAGI, dan juga rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO, memang vaksin-vaksin tersebutlah yang diperuntukkan untuk vaksinasi booster kali ini. Dan juga memang sudah sesuai apa yang direkomendasikan oleh WHO bahwa ada 2 jenis, yakni vaksin yang sama yang dikategorikan homologus ataupun bisa disuntikan juga vaksin dengan jenis yang berbeda atau heterologus. Jadi seperti contohnya jika vaksinasi pertama dan kedua ini mendapatkan vaksin jenis Sinovac, maka untuk booster vaksin ketiganya ini bisa mendapatkan setengah dosis dari Pfizer, seperti itu. Dan memang untuk pelaksanaan vaksinasi booster sendiri, Jason dan juga pemirsa, ini dilaksanakan di sejumlah layanan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kemudian rumah sakit milik pemerintah maupun juga rumah sakit milik pemerintah daerah. Seperti saat ini saya berada di Rumah Sakit atau RSPI Sulianti Saroso di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Meskipun memang pelaksanaan vaksinasi baru digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, tapi Anda bisa lihat di belakang saya, Jason, antusias dari para peserta yang terdiri dari para lansia ini memang sudah sangat antusias datang sejak pagi. Mereka mengantri dengan rapi dengan membawa sejumlah syarat dan ketentuan, diantaranya adalah scan e-tiket dari aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian mereka juga harus menyertakan surat vaksinasi pertama dan kedua dari aplikasi Peduli Lindungi serta membawa nomor induk KTP, dan juga ada sejumlah syarat lain, diantaranya screening dulu sebelum memutuskan untuk melakukan vaksinasi, seperti itu. Nah, nanti saya akan mengajak Anda kembali, Jason, untuk memantau langsung seperti apa sih persiapan ataupun juga nanti kita akan berbincang bersama dengan penanggung jawab vaksinasi dari Rumah Sakit Sulianti Saroso di wilayah Sunter, Jakarta Utara ini. Sementara seperti itu, Jason, terkait dengan persiapan, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Naila, artinya kita masih menunggu hingga nanti jam 10 ya dilakukan pelaksanaan vaksinasi booster dimulainya di RSPI Sulianti Saroso, dan nanti kita akan terhubung nanti di segmen berikutnya bersama dengan Naila Husna. Terima kasih Naila Husna atas laporan langsung Anda. Dan pemirsa, hari ini pemerintah menerapkan program vaksinasi COVID-19 penguat atau booster untuk masyarakat luas secara gratis. Namun pemberian vaksin penguat atau booster pada tahap awal ini diprioritaskan bagi para lansia dan juga masyarakat yang rentan. Untuk itu kami akan ajak Anda untuk membahasnya, bagaimana mekanisme bagi masyarakat untuk bisa menerima vaksinasi booster bersama dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Kita langsung sapa, selamat pagi Bu Nadia. Selamat pagi, Mas Jason. Terima kasih Bu Nadia telah bergabung bersama kami. Bu, hari ini sudah dilakukan hari pertama terkait dengan pelaksanaan vaksinasi booster bagi mereka yang masuk dalam klasifikasi kelompok rentan dan juga lansia. Bagaimana akses dan mekanismenya untuk bisa mendapatkan vaksinasi ini, Bu? Ya, yang pertama kita tahu bahwa syarat untuk mendapatkan
vaksinasi booster ini adalah jarak antara penyuntikan dosis kedua itu minimal 6 bulan. Jadi kalau kita sudah 6 bulan yang lalu mendapatkan dosis lengkap, ini bisa untuk lansia dan kelompok rentan yang kita prioritaskan saat ini segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Kita juga bisa mencek apakah kita termasuk sasaran yang sudah memenuhi kriteria tadi melalui tentunya aplikasi Peduli Lindungi dengan mencek tiket maupun mencek riwayat daripada vaksinasi kita pada aplikasi tersebut. Nah, kalaupun misalnya kita belum terdaftar di Peduli Lindungi, silahkan untuk datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, nah apa-apa saja Bu yang kemudian harus dibawa ketika ke pelayanan kesehatan untuk bisa mendapatkan vaksinasi booster ini Bu? Ya, tentunya yang pertama kalau sertifikat vaksin kita ada di dalam Peduli Lindungi itu bisa dibawa dan ditunjukkan. Atau kalau memang kita memiliki sertifikat manual itu juga bisa dibawa untuk ditunjukkan kepada petugas kesehatan baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Sehingga akan memudahkan pada saat pengecekan atau verifikasi mengenai layak atau memenuhi kriteria untuk vaksinasi booster ketiga ini. Ya, untuk lokasinya sendiri, Bu Nadia, fasilitas-fasilitas kesehatan mana saja yang kemudian dapat diakses masyarakat untuk pemberian vaksin booster ini? Yang pasti seluruh puskesmas ya itu bisa mendapatkan akses layanan vaksinasi dosis ketiga ini. Rumah sakit umum pemerintah khususnya itu juga bisa mendapatkan layanan vaksinasi ini. Sementara rumah sakit swasta atau sentra ini masih dalam proses ya untuk kemudian bisa memberikan vaksinasi booster ini. Tapi dalam minggu ini sebagian besar akan dilayani melalui puskesmas maupun rumah sakit pemerintah. Oke, Bu Nadia, tadi seperti dikatakan oleh Menteri Kesehatan, nantinya ada 3 skema atau alternatif yang akan diberikan dalam vaksinasi booster. Untuk vaksin dosis pertama dan kedua yang sudah mendapatkan Sinovac, nantinya bisa mendapatkan setengah dosis jenis Pfizer ataupun AstraZeneca, ataupun yang sudah mendapatkan jenis vaksin AstraZeneca dosis 1 dan dosis 2 nanti bisa mendapatkan Moderna. Nah, apakah kemudian ini ditentukan atau sebagai masyarakat atau penerima vaksin bisa menentukan vaksin mana yang ingin disuntikan? Ya, jadi kebijakan daripada kita yang melihat dari data-data yang ada saat ini bahwa dengan memberikan jenis vaksin yang heterologus, artinya jenis vaksin yang berbeda dari dosis 1 dan dosis kedua, kita melihat peningkatan titer antibodi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mekanisme homologus. Jadi tentunya kita tahu pada tahap awal itu kita menggunakan vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca yang jadi artinya mereka yang mendapatkan suntikan ini pasti kemungkinan besar sudah melebihi dari waktu 6 bulan. Oleh karena itu kombinasi yang saat ini kita sampaikan adalah penggunaan kalau yang mendapatkan Sinovac itu tadi setengah dosis Pfizer dan juga AstraZeneca, kemudian yang AstraZeneca 2 kali itu mendapatkan setengah dosis dari Moderna. Nah tentunya jenis vaksin apa yang akan kita terima khususnya untuk Sinovac ya, karena Sinovac memiliki 2 pilihan yaitu Pfizer dan AstraZeneca sendiri, ini akan tergantung dengan stok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena mendapatkan AstraZeneca atau mendapatkan setengah dosis Pfizer itu titer antibodi yang kita dapatkan itu sama. Bu Nadia, terakhir terkait dengan stok vaksin booster yang ada sampai dengan saat ini, persebarannya akan seperti apa dan berapa tahap nantinya vaksinasi booster ini akan dilakukan ke depannya? Ya, jadi pelaksanaan vaksinasi booster ini akan kita lakukan sepanjang tahun. Mengingat bahwa kita tahu bahwa kita masih ya menyelesaikan vaksinasi dosis 1 dan dosis kedua. Karena untuk seluruh masyarakat 208 juta itu kita masih ada 18% yang akan mendapatkan dosis 1 dan masih ada 43% yang mendapatkan dosis kedua. Artinya kalaupun sampai Maret ini kita selesaikan ya,
masih harus menunggu 6 bulan kemudian untuk mendapatkan vaksinasi booster ketiga ini. Jadi artinya sepanjang tahun akan kita lakukan. Oleh karena itu kita mendorong masyarakat untuk segera yang belum mendapatkan dosis 1 ataupun yang sudah mendapatkan dosis 1 jangan menunda-nunda dosis keduanya, karena dosis ketiga itu membutuhkan waktu 6 bulan berikut untuk bisa diberikan. Nah, jadi untuk stok vaksin tentunya kita sudah berhitung bahwa stok vaksin ini cukup untuk usia di atas 18 tahun, tetapi tentunya ini akan dilakukan secara bertahap, dan di tahap awal ini 273 kabupaten kota ini sudah memenuhi kriteria untuk pelaksanaan vaksinasi booster, di mana sampai dengan akhir Januari ini kurang lebih 22 juta dosis vaksin sudah kita siapkan untuk vaksinasi booster kelompok lansia dan kelompok rentan dari sisi komorbid maupun penyakit-penyakit imunitasnya. Baik, akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2022 ini terkait dengan pelaksanaan vaksinasi booster, dan bagi Anda pemirsa artinya bisa mengaksesnya melalui aplikasi Peduli Lindungi, dan kalau misalnya tidak terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi bisa langsung datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan membawa sertifikat vaksin. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan